Ziarah seputar kota Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, setiap umat muslim yang berkunjung ke Tanah Suci pastinya berniat untuk menjalankan ibadah. Namun, ketika berada di kota Makkah, sebaiknya kita juga mengunjungi atau berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Di Tanah Suci, khususnya di kota Makkah, terdapat sejumlah lokasi ziarah yang menjadi saksi bisu perkembangan agama Islam. Tempat-tempat ini menarik untuk dikunjungi. Di mana sajakah itu? Yuk disimak. Yang pertama, di Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan tempat Ka'bah berada. Masjid ini menjadi tempat jemaah haji berkumpul untuk mengerjakan tawaf, sa'i, sholat, dan iktikaf. Begitu pula untuk jemaah umroh ya. Sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Masjidil Haram dibangun kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada 17 Hijriah. Dan sampai hari ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih melakukan perluasan dan perbaikan. Di Masjidil Haram terdapat Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah yang telah rata dengan tanah. Letak Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam tepat di lokasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Tinggi Ka'bah 14 meter, panjang dari arah Multazam 12,84 meter. Panjang dari arah Hijr Ismail 11,28 meter. Antara Rukun Yamani dan Hijr Ismail 12,11 meter. Dan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 11,5 meter. Hingga saat ini, Ka'bah menjadi tempat suci dan tempat berkumpul yang aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tawaf, sholat, dan iktikaf. Bahkan memandang Ka'bah sendiri sudah termasuk ibadah. Tempat yang kedua adalah Jabal Thur. Jabal Thur terletak di sebelah selatan Masjidil Haram, berjarak sekitar 6 km dari Masjidil Haram. Jabal Thur menyimpan sejarah hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka pernah menyembunyikan diri dari kejaran kafir Quraisy di Jabal Thur, tepatnya di Gua Thur. Ketika sampai di Gua Thur, kafir Quraisy mendapati bahwa mulut gua telah tertutup sarang laba-laba dan burung merpati yang tengah bertelur. Mereka pun berkesimpulan bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak mungkin berada di gua tersebut. Kisah keberanian dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat di sini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan keimanan yang kuat. Yang ketiga adalah Jabal Rahmah. Umat Islam mengunjungi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah bukit yang mempertemukan Adam dan Hawa di Arafah. Dari padang Arafah, jamaah haji atau jamaah umroh bisa melihat sebuah bukit dengan tugu di puncaknya. Bukit tersebut terkenal dengan nama Jabal Rahmah. Menurut riwayat, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pernah terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Selama itu mereka saling mencari dan akhirnya bertemu kembali di padang Arafah. Bagi Nabi Muhammad, Jabal Rahmah menjadi tempat terakhirnya turunnya ayat Al-Quran. Ketika kembali ke Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang mengabarkan bahwa Islam sudah sempurna. Para sahabat menyambut gembira kabar tersebut, kecuali 2 orang sahabat paling utama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang malah bersedih. Ketika pulang ke rumahnya, Abu Bakar radhiyallahu an menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa Rasulullah SAW, pemimpin yang sangat dicintainya, tak akan membersamainya dalam waktu lama lagi. Para sahabat lain ketika menyadari hal itu kemudian menangis bersama di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebelum masuk ke Jabal Rahmah di sekitaran padang Arafah,
Sisi lainnya, teman-teman juga bisa belanja loh. Banyak sekali penjual dari buah, pakaian, makanan, es krim, souvenir, dan lain-lain. Harganya di sini cukup bersahabat loh teman-teman. Tempat yang keempat adalah Gua Hira di Jabal Nur. Gua Hira berada di Jabal Nur setinggi 634 meter, tepatnya di sebelah kota timur Makkah. Kira-kira 4 km dari Masjidil Haram. Kisah di Gua Hira yang menjadi momen turunnya Al-Quran ketika menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 pada 17 Ramadan ini menjadi titik penting peradaban Islam. Menziarahi tempat turunnya Al-Quran pertama kali diturunkan sedikit banyak dapat meningkatkan pemahaman bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Yang kelima adalah Masjid Tan'im. Masjid Tan'im atau juga dikenal dengan Masjid Aisyah menjadi lokasi favorit bagi jamaah untuk mengambil miqat atau mengambil tempat untuk berganti pakaian ihram dan kemudian berniat melakukan umroh sunnah. Lokasi ini merupakan batas tanah haram terdekat. Tan'im berjarak sekitar 7 km di utara Masjidil Haram. Dalam hadis disebutkan ketika menjalankan haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu, istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi menstruasi. Ia diperbolehkan menjalani seluruh rangkaian ibadah kecuali tawaf. Setelah bersih dari haid, Nabi Muhammad SAW meminta Abdurrahman, saudara Aisyah, mengantarkannya ke desa Tan'im guna mengambil miqat di daerah tersebut. Peristiwa yang berlangsung pada tahun 9 Hijriah ini menjadi dasar Tan'im sebagai tempat miqat. Inilah yang menjadi alasan mengapa masjid ini disebut sebagai Masjid Aisyah. Masjid Tan'im terus diperbaiki dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan. Luas keseluruhan sekitar 84.000 meter persegi dengan luas bangunan 6.000 meter persegi. Masjid ini buka selama 24 jam yang memungkinkan siapapun untuk mengambil miqat sewaktu-waktu. Yang keenam adalah Masjid Ji'ronah. Ji'ronah adalah nama sebuah perkampungan Wadi Sarof atau lembah Sarof yang dikelilingi jajaran bukit-bukit berbatu yang tandus. Masjid Ji'ronah digunakan penduduk Makkah sebagai tempat miqat untuk umroh. Masjid ini terletak di bagian timur laut di kota Makkah dan jauhnya 22-28 km dari kota Makkah. Luasnya mencapai 1.600 meter persegi dan masjidnya bisa menampung hingga 1.000 jamaah sholat. Dan area parkir yang cukup luas mampu menampung lebih dari ratusan bis dan kendaraan kecil lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan umroh selama hidupnya sebanyak 4 kali. Pertama, umroh Hudaybiyah, kedua, umrah qadha, ketiga, umroh yang dilakukannya dari Ji'ronah sepulangnya dari perang Hunain, dan yang keempat, umroh pada saat melakukan haji wada. Demikian pembahasan kita tentang ziarah di seputaran kota Makkah. Masih banyak sebenarnya tempat bersejarah yang bisa dikunjungi ketika teman-teman berada di kota Makkah. Nantikan episode ziarah di kota Makkah berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.